Yang terhormat Bapak Najib Syaifullah MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Falsafah Al-Quran. Yang saya banggakan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilma faridatun 'ala kulli muslim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada pertemuan kali ini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak, amin. Ketiga kalinya berdirinya saya di sini, Nazila Anu Sukama dengan NIM 530202100041 akan menjelaskan mengenai falsafah wanita dalam Al-Quran.
Sebelum masuk pada pembahasan yang lebih mendalam, kita dapat merenung terlebih dahulu terkait sejarah peran kaum wanita. Di masa lalu, situasi kaum wanita didominasi oleh ketidakadilan, dan mereka juga dianggap sebagai individu yang lemah. Terutama dalam konteks pendidikan, wanita sering diabaikan dan dianggap tidak perlu mendapatkan pendidikan yang tinggi. Dengan argumen, tugas utama wanita adalah mengurus rumah tangga, yang seringkali digambarkan dengan pepatah, wanita ujung-ujungnya juga ke dapur. Namun dalam konteks permasalahan ini, Islam memegang peran yang sangat penting dalam sejarah perkembangan manusia. Islamlah yang pertama kali memandang wanita sebagai makhluk manusiawi yang eksistensinya sama dengan laki-laki, yang mana eksistensi tersebut tidak dapat utuh kecuali dibangun dengan pengetahuan. Oleh karena itu, Islam mewajibkan menuntut ilmu bagi semua individu, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengembangkan kapasitas intelektual mereka, namun tetap sejalan dengan kemampuan jasmani. Seperti yang difirmankan oleh Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasaban. Yang artinya, bagi laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mengenai kewajiban menuntut ilmu juga sejalan dengan hadis An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilma fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Maka pada ayat dan hadis di atas dapat kita simpulkan bahwasanya Islam adalah agama yang mengangkat derajat wanita sehingga tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita dalam hak dan kewajiban. Yang membedakan antara keduanya hanyalah tingkat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita membahas tentang pendidikan, dan keilmuan wanita, maka selanjutnya kita akan membahas tentang kewajiban perwakaian sopan bagi wanita. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Islam adalah agama yang sangat memuliakan wanita. Namun, Islam juga memberikan cara bagaimana wanita itu mempertahankan kemuliaannya dan tetap menjaga muruahnya, yaitu salah satunya dengan cara perintah dan anjuran untuk menutup aurat bagi wanita. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Quran Surat An-Nur ayat 31. Yang salah satu kandungan dari ayat tersebut adalah perintah bagi kaum wanita yang mukminah untuk mengulurkan kerudungnya ke dada mereka. Hal ini terdapat di penggalan ayat waliyadribna bihumurihinna ala juyubihinna, yang artinya dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dada mereka. Ayat ini detail menjelaskan mengenai kewajiban perempuan berhijab dan kapan saatnya mereka diperbolehkan tidak berhijab. Imam Al-Sabuni menjelaskan bahwa kata khumur adalah jamak dari kata himar, yang berarti sesuatu yang menutupi kepala wanita dan menutupinya dari pandangan laki-laki. Sedangkan kata juyub itu jamak dari kata jaib, yang artinya dada. Maknanya, hendaklah para wanita muslimah memakai kerudung hingga menutupi dada mereka, agar dada mereka tidak kelihatan sama sekali. Sebagaimana yang disebutkan tadi, dijelaskan bahwa perempuan boleh memperlihatkan auratnya di hadapan para mahramnya, yaitu suaminya, ayahnya, ayah suaminya, putra-putri suaminya, saudara laki-lakinya, putra-saudara perempuannya. Selain mahram tersebut, juga boleh tidak berhijab di hadapan sesama perempuan muslimah, budak pelayan laki-laki yang tidak punya keinginan terhadap perempuan. Hal ini berarti di hadapan laki-laki asing, seorang perempuan itu berkewajiban untuk berhijab. Secara garis besar, dalam pembicaraan aurat wanita, ada dua kelompok yang menyatakan bahwa aurat seluruh tubuh wanita tanpa kecuali adalah aurat. Sedangkan kelompok kedua mengecualikan wajah dan telapak tangan. Adapun dalil bahwa aurat
wanita itu seluruh tubuhnya, yaitu Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Nah, pakar tafsir Al-Alusi berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan alayhina dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 adalah seluruh tubuh. Akan tetapi ada juga yang menyatakan bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali yang biasa nampak, yaitu muka dan telapak tangan. Maka para ulama memberikan beberapa ketentuan seorang muslimah dalam berpakaian sesuai dengan syariat dan Al-Quran. Di antaranya yaitu yang pertama ketentuannya menutup aurat, yaitu seluruh anggota tubuh kecuali yang biasa nampak, yaitu muka dan telapak tangan. Yang kedua yaitu tidak membentuk lekuk tubuh. Yang selanjutnya, pakaian terbuat dari bahan yang tidak tipis dan tidak tembus pandang. Kemudian menggunakan wangi-wangian yang sewajarnya, pakaian yang suci dan halal, baik dari bahan maupun cara mendapatkannya. Kemudian tidak ada niatan untuk menyombongkan diri dengan pakaian yang dikenakan. Yang terakhir yaitu sopan dan sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebih-lebihan dan tidak bertabaruj. Itulah beberapa ketentuan yang Al-Quran anjurkan untuk perempuan menutup auratnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang keteladanan wanita dalam Al-Quran. Sebagai muslimah pastinya kita juga membutuhkan motivasi-motivasi dalam Al-Quran sebagai pendorong kita agar tetap istiqomah dalam menjalankan syariatnya. Di sini saya akan menyampaikan salah satu kisah dalam Al-Quran, yaitu mengenai kisah Ratu Saba. Kisah ini secara garis besar itu menjelaskan bahwasanya tidak ada larangan bahwa tidak diperbolehkannya seorang wanita menjadi seorang pemimpin. Dikisahkan tentang seorang wanita yang sangat arif dan bijaksana dalam memerintah suatu negeri yang bernama negeri Saba. Hal ini dapat dilihat pada Quran Surat An-Naml ayat 23 sampai 44. Nah, pada ayat ini diceritakan bahwa burung hudhud milik Nabi Sulaiman telah membawa informasi adanya penguasa wanita. Nah, singkat cerita, ketika Ratu Saba menerima surat dari Nabi Sulaiman yang berisi ajakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berserah diri kepadanya serta tidak berlaku sombong, ia langsung minta pertimbangan dari para pembesar dan penasihatnya terhadap isi surat tersebut. Ratu Saba menyebut surat tersebut sebagai surat yang mulia atau surat yang karim. Ketika para pembesar dan penasihatnya telah memberikan pandangan mengenai surat Nabi Sulaiman dengan menunjukkan kecenderungan untuk berperang, ia justru mengisyaratkan tidak kesetujuannya dengan menjelaskan akibat yang akan datang apabila terjadi peperangan. Ratu Saba menyadari bahwa peperangan akan mendatangkan banyak malapetaka. Karena itu, ia berupaya mencari solusi yang terbaik, yaitu mengirimkan utusan yang membawa hadiah kepada Nabi Sulaiman. Nah, falsafah yang terkandung dalam kisah Ratu Saba ini ialah kebolehan wanita menjabat menjadi kepala negara dan sebagai seorang pemimpin dalam mengambil keputusan seyogyanya dilakukan dengan cara musyawarah bersama, karena ada usulan dari mereka yang perlu disaring dengan bijak. Selain itu, kisah ini juga mengisyaratkan sebuah konsep politik yang damai. Dari sedikit materi yang sudah kita diskusikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya dalam Islam itu kedudukan antara wanita dan laki-laki itu sederajat, sama. Yang membedakan hanyalah tingkat keimanan dan ketakwaannya. Kemudian hikmah yang dapat kita ambil adalah bahwasanya perlu kita ketahui bahwasanya perintah untuk menutup aurat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimah adalah salah satu bahasa cinta dari Allah agar muslimah itu terjaga dari fitnah-fitnah di dunia, dan agar wanita tetap bisa menjaga kemuliaan dan muruahnya.
Kesetaraan antara wanita dan laki-laki dapat kita ambil hikmahnya juga dari kisah Ratu Saba, yang beliau adalah seorang pemimpin yang sangat arif dan bijaksana, sehingga di sini dapat menjadi acuan bahwasanya tidak ada larangan dalam Islam untuk seorang perempuan menjabat menjadi pemimpin negeri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.